Halo, berjumpa lagi tentunya masih bersama saya Fernando Urmeneta. Kali ini kita akan melakukan sebuah perbincangan santai mengenai pikiran, perasaan, dan bagaimana kita bisa mengubah kehidupan kita melalui sebuah obrolan yang tidak biasa, yaitu obrolan bersama pikiran bawah sadar. Bagaimana melakukannya? Maka pastikan teman-teman menyaksikan perbincangan kita kali ini sampai selesai. Oke, pertama-tama tentunya kita perlu memahami dulu apa itu yang dimaksud dengan pikiran bawah sadar dan mengapa penting kita untuk memahami hal ini. Nah, teman-teman, apakah teman-teman pernah memperhatikan kehidupan keseharian yang teman-teman lakukan? Ya, kebanyakan dari kita itu memiliki sebuah pola atau sebuah kebiasaan tertentu di dalam aktivitas keseharian kita. Contoh misalnya, dari mulai bangun tidur, lalu kemudian katakanlah ya ada yang ketika bangun tidur, ritualnya itu adalah mengambil air bening dulu. Jadi setelah minum air bening, lalu kemudian duduk sebentar, lalu kemudian dia mandi, lalu kemudian mungkin dia sarapan, lalu kemudian baru mulai bersiap-siap untuk beraktivitas. Nah, teman-teman pernah tidak kemudian menyadari bahwa ternyata kita melakukan rutinitas yang sama setiap hari? Ada sebuah pola yang berjalan secara otomatis begitu saja, tanpa kita pikirkan. Ya, seperti tadi ya, bangun tidur secara otomatis tanpa dipikirkan mau minum, langsung ngambil satu gelas air. Langsung meminum satu gelas air. Lalu kemudian tanpa dipikirkan lagi, duduk sebentar. Lalu tanpa dipikirkan lagi, mulai mandi. Lalu tanpa dipikirkan lagi, mulai sarapan dan seterusnya. Begitu ya. Nah, kita bergerak dalam satu koridor yang bisa dikatakan sebagai koridor yang otomatis begitu, seperti berjalan begitu saja tanpa kita pikirkan. Nah, pernah tidak kemudian teman-teman memikirkan apa ya yang membuat kita melakukan hal tersebut secara otomatis? Iya, jawabannya adalah pikiran bawah sadar. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan itu tidak serta-merta atau random begitu saja gitu ya, atau dilakukan secara acak tanpa kesengajaan, tidak. Ada sebuah pola keteraturan yang dilakukan oleh pikiran bawah sadar yang membuat kita melakukan aktivitas tersebut, yang membuat kita melakukan rutinitas tersebut tidak dipikirkan lagi. Lalu apa pikiran bawah sadar itu sebenarnya? Pikiran bawah sadar adalah satu fungsi atau satu bagian dari pikiran kita yang menyimpan memori, emosi, perasaan, kebiasaan, bahkan luka lama yang kemudian mempengaruhi kehidupan kita sampai hari ini. Contohnya begini, teman-teman pasti mengetahui bahwa untuk melakukan sebuah presentasi itu dibutuhkan rasa percaya diri. Tetapi tidak jarang ada orang-orang yang ketika melakukan presentasi, alih-alih merasa percaya dengan dirinya, dia justru mulai gugup. Jantung mulai berdebar, mulai keluar keringat dingin. Suara mulai terbata-bata, bahkan tidak jarang mengurungkan niatnya untuk melakukan presentasi. Padahal bisa jadi presentasi itu adalah satu titik balik di dalam kehidupannya. Nah, bahkan dalam praktek saya juga seringkali mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi ada klien-klien yang datang yang mengeluhkan bahwa ketika melakukan presentasi itu, wah seperti sedang memiliki beban yang berat. Sehingga tidak jarang karirnya menjadi mandek hanya karena dia tidak mampu untuk melakukan presentasi. Nah, tidak mampu di sini bukan dalam arti kata tidak memiliki pengetahuan, tidak, bukan sama sekali. Tetapi tidak mampu di sini adalah tadi hal-hal yang bersifat dengan perasaan. Jadi pada saat maju ada perasaan takut, ada perasaan gugup, lalu kemudian juga sampai akhirnya artikulasinya tidak jelas gitu ya, sehingga akhirnya daripada mempermalukan diri sendiri, lebih baik tidak melakukan presentasi sama sekali. Pertanyaannya, apa yang membuat hal ini terjadi? Ya, ini adalah satu penanda bahwa ada luka di dalam pikiran bawah sadarnya. Sehingga seolah-olah pikiran bawah sadar itu seperti mengatakan seperti ini ya, eee, "Jangan lakukan itu, nanti kalau kamu lakukan itu, kamu akan dipermalukan di depan umum." Seperti itu. Nah, inilah
fungsinya kita mengetahui keberadaan pikiran bawah sadar, menyadari keberadaan pikiran bawah sadar, serta memahami fungsi dan sifat dari pikiran bawah sadar. Lalu mungkin ada yang bertanya seperti ini, tapi kan kita sudah punya pemikiran ya bahwa kita harus percaya diri ketika maju untuk presentasi. Nah, teman-teman, kabar buruknya adalah emosi kita lebih kuat daripada logika kita. Sehingga meskipun logika kita mengatakan bahwa saya tahu bahwa saya harus percaya diri ketika memberikan presentasi, dan saya sudah mempersiapkan materi untuk presentasi. Tetapi ketika ada sesuatu yang bermasalah di pikiran bawah sadar kita yang kemudian mempengaruhi emosi kita, maka dia memiliki kekuatan lebih daripada logika. Lalu mungkin mulai muncul pertanyaan, apakah hal ini bisa diperbaiki? Tentunya bisa, tapi bukan diperbaiki teman-teman ya. Kesannya kalau diperbaiki itu pikiran kita sedang rusak. Tapi mungkin lebih baik kalau kita mengatakan apakah pikiran kita kemudian bisa dibuat menjadi fungsional lagi. Ya tentunya bisa dan banyak sekali pendekatannya. Nah tetapi dalam konteks pikiran bawah sadar, maka kita perlu memahami sifat dari pikiran bawah sadar. Nah sifat dari pikiran bawah sadar itu sama seperti anak kecil. Pikiran bawah sadar kita itu sangat patuh sebetulnya tetapi juga sangat sensitif. Sehingga apabila kita menggunakan kalimat-kalimat yang salah untuk katakanlah ya berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar, ya ini hasilnya akan menjadi disfungsional. Akan tetapi, jika kita bisa memberikan satu kalimat-kalimat yang memberdayakan kepada pikiran bawah sadar kita, maka dia akan patuh dan melaksanakan apa yang kita berikan pada pikiran bawah sadar itu. Tentunya memberikan perintah baru pada pikiran bawah sadar ini tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa syarat yang perlu kita penuhi, tetapi dalam konteks kita ngobrol dengan pikiran bawah sadar, maka kita perlu paham dulu gitu ya, bahwa yang perlu kita lakukan adalah bersabar dan melakukan apa yang menjadi tujuan kita itu berulang-ulang. Jadi memberikan satu perintah ini tidak bisa cukup satu kali gitu ya. Jadi misalnya gini, ketika presentasi kita merasa gugup, lalu kemudian kita memberikan perintah kepada bawah sadar untuk oke, saya tenang. Nah itu nggak cukup satu kali, tapi perlu untuk dilakukan repetisi, perlu dilakukan untuk berulang-ulang, disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan bahwa kita memang siap untuk melakukan presentasi tersebut. Dan setelah dilakukan berulang-ulang, barulah kemudian pikiran bawah sadar kita bisa menerima perintah tersebut sebagai satu nilai yang baru, sehingga nantinya ini bisa membantu kita untuk lebih percaya diri pada saat memberikan presentasi. Ini konteksnya hanya contoh ya presentasi, tapi tentunya teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman sendiri. Lalu teknik apa yang bisa digunakan? Sebenarnya ada begitu banyak teknik yang bisa kita gunakan untuk kita tanda kutip ya, memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Nah, akan tetapi karena konteks pembicaraan kita kali ini adalah ngobrol dengan pikiran bawah sadar, maka yang saya pilih sebagai teknik yang bisa digunakan untuk kali ini adalah self-talk. Apa itu self-talk? Self-talk itu adalah kata-kata yang kita berikan pada diri kita sendiri. Dan saya yakin kok teman-teman pasti sering melakukan hal ini. Coba kita jujur pada diri kita sendiri ya. Berapa kali pada saat kita katakanlah melakukan kesalahan, lalu kita mengatakan begini ya sambil tepuk jidat biasanya, aduh kok saya bodoh sekali gitu. Itu adalah termasuk dalam self-talk. Yang celakanya pada saat kita sering melakukan hal ini, maka pikiran bawah sadar akan menganggap bahwa hal itu benar. Nah sehingga jangan heran ya ketika ada orang yang terus-terusan melakukan hal itu ya, aduh saya bodoh, aduh kenapa sih saya tuh nggak bisa berpikir dan lain sebagainya, ya pada akhirnya dia akan masuk ke dalam situasi yang dia sulit untuk berpikir. Sehingga pada saat diajak untuk berpikir itu seperti hal yang berat untuk dia. Begitu. Jadi hati-hati dalam perkataan yang kita berikan pada diri kita sendiri. Nah kurang lebih itu yang bisa dijelaskan mengenai self-talk. Nah sekarang kita akan membahas bagaimana kita bisa melakukan self-talk pada diri kita sendiri. Nah, pada dasarnya teman-teman, self-talk ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Nah, tetapi karena
kita ingin berbicara pada diri kita sendiri, maka saya menyarankan ada baiknya kalau self talk ini dilakukan sebagai sesuatu yang sakral untuk kita. Dilakukan sebagai sesuatu yang suci untuk kita. Artinya apa? Artinya jangan dilakukan di sembarang tempat. Nah, langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah pilih satu tempat yang nyaman dan tentunya juga bebas dari gangguan ya. Jadi jangan sampai ketika teman-teman mau berlatih self talk-nya, lalu kemudian ada anak masuk ngajak main, ada istri masuk atau suami masuk minta bantuan dan lain sebagainya sehingga banyak sekali distraksinya. Maka pastikan teman-teman memilih tempat yang aman dan juga kemudian bebas dari gangguan. Nah, seandainya agak sulit nih ya, misalnya di rumah gitu agak sulit, nah maka bisa diberitahu dulu pada anggota keluarga bahwa saya mau latihan dulu ya, mungkin ya antara 5 sampai 10 menit, lalu untuk apa di periode waktu itu tolong untuk tidak diganggu. Nah, teman-teman bisa menginformasikan kepada keluarganya terlebih dahulu agar bisa mendapatkan satu momen yang apa namanya kondusif untuk berlatih. Lalu kemudian teman-teman bisa duduk atau berbaring dengan posisi yang senyaman mungkin, serileks mungkin dan saya sangat menyarankan untuk menggunakan pakaian yang agak longgar. Karena biasanya kalau pakaian yang pas di badan itu nanti akan mengganggu gitu ya karena sempit dan lain sebagainya. Jadi pastikan untuk menggunakan pakaian yang agak longgar agar teman-teman juga menjadi lebih nyaman. Nah, setelah sudah memposisikan dirinya atau duduknya dengan nyaman atau berbaringnya dengan nyaman, nah teman-teman mulai bisa mengatur pola nafasnya. Nah, saran saya lakukan pernafasan yang lambat. Mungkin teman-teman bisa menghitung ya ketika tarik nafas dengan hitungan 4, menghembuskan nafas juga hitungan 4. Nah, lakukan ini sampai tubuhnya terasa rileks. Gitu ya. Nah, setelah teman-teman merasa tubuhnya rileks, sudah nyaman, sudah enak, lalu mulai katakan pada dirinya gitu ya bahwa pertama kali gitu teman-teman bisa mengatakan terima kasih kamu sudah bertahan selama ini. Teman-teman bisa mengatakan seperti itu ya. Nah, lalu bisa disambung dengan aku mengizinkan diriku untuk berubah menjadi. Nah, ini teman-teman bisa mengisi dengan apa yang menjadi niatan teman-teman. Nah, tentunya kalimatnya harus yang positif. Begitu ya. Nah, itu langkah yang mudah yang bisa dilakukan untuk mulai belajar self-talk. Dan tentunya ini bukan mantra ajaib, teman-teman, tetapi ini adalah cara kita untuk memulai satu hubungan yang positif dengan pikiran bawah sadar. Karena seperti yang tadi sudah saya ucapkan ya, yang seperti apa namanya sudah saya katakan sebelumnya, bahwa kita ini setiap hari loh sebetulnya berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar kita. Nah, tetapi lebih banyak kita memasukkan satu input yang negatif. Seperti itu ya. Jadi tadi saya contohkan bahwa ketika melakukan kesalahan, aduh saya bodoh banget. Ketika lupa, aduh masa gitu aja lupa gitu ya. Jadi kita sering kali memberikan satu input yang negatif. Artinya apa? Artinya kita sudah menjalin satu hubungan yang destruktif dengan pikiran bawah sadar kita. Maka jangan heran kalau kemudian perilaku dari pikiran bawah sadar kita itu menjadi disfungsional. Nah, untuk mengembalikan pikiran bawah sadar kita ke mode fungsional, maka kita perlu untuk menjalin hubungan yang konstruktif dan juga positif dengan pikiran bawah sadar kita. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya bagikan dalam bincang santai kita kali ini. Dan dalam pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai mengapa luka yang sudah lama itu masih memberikan rasa sakit. Dan teman-teman, tentunya self-talk ini tidak cukup dilakukan satu kali. Karena kembali lagi, ini bukan mantra ajaib. Jadi saran saya, lakukan setiap hari selama minimal 30 hari. Baru teman-teman bisa merasakan manfaat dari melakukan atau berlatih self-talk ini. Karena ini adalah bentuk latihan. Bukan sulap atau bukan sihir. Dan yang perlu diingat, bahwa perubahan besar itu dimulai dari obrolan kecil dengan diri kita sendiri. Kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan selalu sehat, semangat, serta bahagia di berbagai aspek kehidupan.